tingkatan pertama yaitu tingkatan pusat yang memiliki ruang lingkup secara keseluruhan negara ini atau ruang lingkup nasional. Lalu dilanjutkan dengan tingkatan provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya. Next. Next. Oke, baik. Lalu ada juga pengertian politik menurut ketiga ahli, yaitu yang pertama adalah Andre Heywood. Nah, menurut Andre Heywood sendiri, pengertian politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Lalu yang kedua ada Gabriel Almond, yang memiliki pengertian politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif atau hak kewenangan dan koersif atau sebuah paksaan. Lalu ada teori klasik Aristoteles. Menurut teori ini, pengertian politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Next. Politik secara umum yaitu sebuah tahapan di mana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat dengan terstruktur yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat dan keberlangsungan negara. Pengertian politik jika ditinjau dari kepentingan penggunanya di mana pengertian politik terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah politik dalam artian kepentingan umum. Politik dalam artian kepentingan umum sendiri adalah segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara, di pusat maupun di daerah. Usaha tersebut berupa prinsip, kondisi, arahan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan seorang individu maupun kelompok. Lalu yang kedua, ada politik dalam artian kebijaksanaan. Dalam artian ini, dapat diartikan ya, merupakan penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih pasti dalam terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau keinginan, dan keadaan yang dikehendaki. Jadi, politik dalam artian ini adalah tindakan dari satu individu atau satu kelompok individu mengenai satu masalah atau keseluruhan masalah dari masyarakat atau negara untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Kurnia Indra Parawesti. Kepada Dwi Kurnia. Terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Untuk selanjutnya, pengertian mengenai politik nasional. Politik nasional merupakan suatu sistem politik dalam ruang lingkup bangsa dan negara itu sendiri, yang artinya politik dan strategi nasional adalah suatu usaha dalam bentuk perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki negara tersebut dan tidak melanggar norma-norma nasional. Selanjutnya, politik nasional adalah asas, haluan usaha, serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan yang meliputi perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Sedangkan pengertian strategi menurut para ahli, yang pertama menurut Anthony Giumini, strategi adalah seni menyelenggarakan perang di atas peta yang meliputi seluruh kawasan operasi. Yang kedua menurut Clausewitz, yaitu strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk kepentingan perang. Yang ketiga, menurut Lidlhart, strategi adalah seni mendistribusikan dan menggunakan sarana militer untuk mencapai tujuan politik. Sehingga strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yaitu pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional disusunlah strategi nasional.
Politik strategi nasional disingkat Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi Kurnia yang telah menyampaikan penjelasannya. Baik, dasar penyusunan Polstranas selanjutnya akan disampaikan Maaf moderator, itu tadi mic-nya ke-mute, jadi belum kedengeran. baik, terima kasih ke atas ininya. Baik, selanjutnya yaitu dasar penyusunan Polstranas akan dibacakan oleh Wildan. Kepada Wildan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Dasar penyusunan politik strategi dan nasional. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang terkandung dalam sistem manajemen nasional berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah DPR, Legislatif, MPR, Presiden, Eksekutif, MA, Yudikatif. Next. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup peranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan atau interest group, dan kelompok penekan atau pressure group. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vina Dwisasmita. Kepada Vina dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penyusunan politik dan strategi nasional. Sebelumnya, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun yang menjadi kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara di Indonesia diantaranya adalah yang pertama ada MPR, yang kedua ada DPR, dan yang ketiga ada DPD, dan yang keempat ada Presiden atau Wakil Presiden, dan yang kelima ada Mahkamah Agung, keenam ada Mahkamah Konstitusi, ketujuh ada Komisi Yudisial, dan kedelapan ada Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya adalah infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik yang bersifat tidak formal dalam suatu negara yang memiliki kedudukan untuk mempengaruhi suprastruktur politik ketika mengambil suatu kebijakan. Adapun komponen infrastruktur politik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada partai politik. Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan dan persamaan cita-cita politik. Dan yang kedua ada kelompok kepentingan. Contoh dari kelompok kepentingan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada elit politik, dan yang kedua ada pembayar pajak, ketiga ada serikat dagang, dan keempat ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan selanjutnya ada serikat buruh dan sebagainya. Yang ketiga ada kelompok penekan.
Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Dan yang keempat, ada media komunikasi politik. Media komunikasi politik pada kali ini diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik. Dalam hal ini, suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden atau mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GPNH. Bisa di next. Selanjutnya, Presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Selanjutnya adalah sejak munculnya amandemen Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sistem ketatanegaraan negara mengalami perubahan yang cukup mendasar. Dengan adanya perubahan ini bertujuan antara tidak lain agar terwujudnya tatanan keseimbangan antar lembaga negara. Harapannya dari perkembangan ini, penataan hubungan antar lembaga agar tidak ada lagi yang terjadi pemusatan kekuasaan dan kewenangan pada salah satu institusi saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vina atas penjelasannya. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Inas. Kepada Inas kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mengenai politik dan strategi nasional, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan politik dan strategi nasional. Jadi, dalam proses penyusunan politik dan strategi nasional itu sebelumnya harus memahami terlebih dahulu dasar-dasar yang menjadi penyusunan dalam politik dan strategi nasional, yaitu berlandaskan dari ideologi Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan juga ketahanan nasional. Nah, adanya politik dan strategi nasional ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai dari tujuan nasional yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Kemudian proses penyusunan politik dan strategi nasional itu selalu memperhatikan perkembangan-perkembangan yang ada di lingkungan sekitar, baik itu ditinjau dari perkembangan global, perkembangan regional, kemudian nasional, dan juga perkembangan lokal. Untuk yang pertama, perkembangan global itu ketika para pengambil kebijakan dalam menyusun politik dan strategi nasional, itu pasti akan mempertimbangkan perkembangan yang ada di skala global, yaitu yang menyeluruh di dunia, khususnya itu terkait dengan hubungan luar negeri, kemudian politik luar negeri, perdagangan internasional. Hubungan luar negeri ini kaitannya dengan bagaimana hubungan Indonesia dengan negara lain, baik itu hubungan bilateral atau hubungan antar dua negara, kemudian hubungan trilateral atau hubungan antar tiga negara, maupun hubungan multilateral atau hubungan beberapa negara. Nah, jadi nanti itu hubungan antar negara ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun politik dan strategi nasional. Kemudian politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia ini menganut prinsip politik bebas aktif, di mana politik ini pada dasarnya tuh
merupakan strategi dasar Indonesia dalam menentukan keterlibatan dan hubungan dengan negara lain. Jadi artinya politik bebas aktif ini Indonesia menjadi pihak yang netral, yang tidak memihak antara negara A atau negara B ketika terjadi suatu konflik, ataupun ketika mengambil suatu kebijakan, Indonesia tidak memihak siapapun. Jadi politik bebas aktif ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Jadi kegiatan ekspor dan impor ini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga dapat mensejahterakan masyarakat yang merupakan tujuan dari nasional Indonesia itu sendiri. Bisa di next slide. Kemudian ada perkembangan regional. Nah, setelah tadi ada perkembangan di skala global atau secara mendunia, kemudian ada regional ini. Perkembangan regional ini lebih spesifik lagi. Dari kata regional sendiri artinya kawasan atau daerah, suatu daerah yang memiliki karakteristik atau ciri khas. Misal Indonesia ini dalam skala regional artinya Indonesia ada di kawasan regional atau Asia, tepatnya di Asia Tenggara, di mana negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini hampir memiliki kesamaan dalam hal ras, suku, maupun budaya. Misalnya saja Indonesia dengan Malaysia itu hampir sama antara rasnya, sukunya, maupun budayanya. Nah, ketika penyusunan politik dan strategi nasional dalam skala regional ini perlu memperhatikan yang pertama ada kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara. Bentuk kejahatan lintas negara ini atau transnasional itu merupakan ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan yang melibatkan berbagai negara. Jadi tidak hanya satu negara saja, tapi beberapa negara juga terlibat dalam kejahatan transnasional. Nah, maka dari itu politik dan strategi nasional ini disusun harus mampu merespon berbagai tantangan regional yang dihadapi oleh bangsa-bangsa, karena mengingat terutama bangsa Indonesia, karena mengingat negara Indonesia ini kan letaknya strategis sehingga rentan terhadap bentuk kejahatan lintas negara. Kemudian ada perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga, itu juga perlu diperhatikan dalam penyusunan politik dan strategi nasional sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional. Kemudian ada keamanan regional, ini dibentuk sebagai pertahanan dan keamanan terhadap ancaman-ancaman di kawasan regional. Kemudian ada organisasi regional, yaitu ASEAN dan APEC. Nah, karena Indonesia ini menjadi salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, jadi Indonesia itu ikut andil dan ikut berperan dalam mewujudkan kawasan regional Asia Tenggara yang aman, kemudian damai, sejahtera, sehingga politik dan strategi nasional yang disusun itu mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan regional. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ika. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor penyusun strategi politik dan strategi nasional didasarkan pada perkembangan nasional. Nah, apa sih dasar penyusun dalam faktor perkembangan nasional ini? Nah, dasar penyusunnya tergantung penggunaannya toh, over pura. Tapi nek masalah nikotin akan vape. Mohon maaf, Ahmad Walidanu, boleh di-mute dulu. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Dasar penyusunan dalam perkembangan nasional ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Trigatra dan Pancagatra. Nah, apa sih Trigatra itu? Nah, Trigatra itu aspek alamiah yang ada di dalam melaksanakan pembangunan yang mencangkup pertama ada letak dan bentuk geografis. Nah, suatu negara pasti mempunyai yang ada di permukaan bumi pasti dapat dibedakan
antara hasil proses alam dan manusianya. Dan juga pada letak dan bentuk geografis ini terdapat gambaran-gambaran karakteristik wilayah ke dalam maupun keluar, dan juga ada batasan-batasan wilayah negaranya. Nah, kemudian yang kedua ada keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, keadaan dan kemampuan penduduk ini berkaitan dengan manusia yang mendiami suatu wilayah negara tersebut. Nah, manusia ini biasanya sangat mempengaruhi terhadap apa yang dilakukan di wilayah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga pada Trigatra ini terdapat keadaan dan kekayaan alam. Nah, keadaan dan kekayaan alam merupakan sumber serta potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu negara. Seperti di Indonesia dapat kita lihat di sini ada potensi sumber daya mineral dan batu bara, terus ada kehutanan, terus ada kelautan juga. Kemudian yang selanjutnya ada Pancagatra. Nah, Pancagatra itu adalah suatu aspek nasional yang berpengaruh dalam kehidupan dan pergaulan bermasyarakat. Tentunya dengan ikatan-ikatan dan aturan. Jadi Pancagatra ini merupakan sebuah aspek yang berpengaruh dalam kegiatan bermasyarakatnya suatu negara. Nah, terbagi menjadi pertama ada ideologi. Ideologi merupakan konsep negara yang menjadi cita-cita, yang perlu diperjuangkan bersama-sama. Nah, dalam ideologi juga ini terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan, seperti prinsip harus di mana ideologi harus diaktualisasikan atau dilaksanakan, kemudian digunakan sebagai pemersatu bangsa, kemudian dijadikan sebagai panglima. Nah, ideologi ini di mana ketika terjadi perpecahan harus dijadikan sebagai panglima terdepan. Nah, kemudian yang keempat itu ada bersifat terbuka dan dinamis, di mana ideologi ini bersifat terbuka gitu, tidak tertutup dengan perkembangan. Kemudian keanekaragaman dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, kemudian yang kedua ada politik. Politik merupakan seni dan ilmu dalam meraih dan menjalankan kekuasaan, di mana di sini ada terlihat dewan-dewan perwakilan ya, seperti pada digambar. Nah, ini dia sedang melakukan seni dan ilmu dalam menjalankan kekuasaan. Seperti itu, demi terciptanya kesejahteraan. Nah, kemudian ekonomi. Yang ketiga ada ekonomi. Nah, ekonomi ini tentunya sangat berpengaruh ya terhadap seluruh aspek kesejahteraan negara, karena segala sesuatu itu dapat bersifat ekonomi. Nah, seluruh kegiatannya seperti distribusi, produksi, dan konsumsi itu melibatkan kepentingan dan kemakmuran rakyat juga. Terus kemudian yang keempat ada sosial budaya. Sosial budaya ini dapat mengembangkan kekuatan nasional dari segala macam ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. Kemudian yang kelima ada pertahanan dan keamanan. Nah, dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara pastilah terdapat ATHG atau ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. Nah, peran pertahanan dan keamanan di sini yaitu sebagai garda terdepan, sebagai kekuatan untuk melindungi negaranya. Kemudian selanjutnya, dalam perkembangan nasional ini terdapat beberapa perubahan-perubahan politik ya yang sudah terjadi di Indonesia hingga saat ini. Nah, yang pertama terdapat 3 masa ya, ini Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nah, yang pertama Orde Lama. Ini berawal dari proklamasi kemerdekaan. Nah, seperti yang kita tahu, pada awal proklamasi kemerdekaan terdapat banyak gejolak-gejolak di mana ancaman datang, seperti dari kolonial itu banyak yang ingin kembali menguasai Indonesia, seperti
waktu itu pernah adanya lahirnya Republik Indonesia Serikat, di mana itu adalah salah satu bentuk Belanda dalam ikut campur dalam urusan dalam negeri, ikut campur urusan politik yang menjadikan wilayah Indonesia terpecah-pecah, sehingga wilayah Indonesia menjadi suatu boneka untuk Belanda. Kemudian dengan hal itu juga terjadi perubahan konstitusi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, dari UUDS ini menimbulkan kecewaan partai politik yang ada di Indonesia. Kemudian pada awal-awal kemerdekaan ini juga terjadi kembalinya Partai Komunis di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, dulunya Partai Komunis juga pada tahun 1927 pernah melakukan pemberontakan sehingga dapat kayak menjadi suatu ketar-ketir ancaman gitulah, takutnya nanti memberontak lagi. Nah, kemudian penghalang persatuan dan kesatuan dari adanya pembuatan negara Islam. Nah, selain terbentuknya Republik Indonesia Serikat, kembali Partai Komunis, terdapat juga penghalang dari ingin rencana membuat negara Islam yang digagas oleh Partai Islam. Nah, awalnya Indonesia akan menjadi negara Islam seperti pada Piagam Jakarta. Namun karena kemajemukan rakyatnya, maka isi Piagam Jakarta seperti yang kita tahu diubah. Nah, sehingga karena pengubahan Piagam Jakarta ini membuat kekecewaan para partai Islam kepada kelompok nasionalis. Kemudian terjadi demokrasi parlementer karena ketidakstabilan politik, ya, seperti yang kita tahu dari awal tidak stabil politiknya. Pada pemilu ini kemudian di demokrasi parlementer ini terjadi pemilu, namun tidak ada mayoritas partai yang menguasai. Nah, karena tidak ada partai yang menguasai, sehingga dibuat parlementer dengan membentuk koalisi sebagai berbagai aliran ideologi. Nah, namun pada 1950 sampai 1959 terjadi perubahan kabinet yang begitu cepat karena perbedaan ideologi. Nah, terus terjadi banyak pergolakan lain seperti gerakan militan Darussalam, Permesta, PRRI, dan lain-lain. Selain itu juga ada gerakan Republik Maluku, di mana Belanda yang ingin kembali tentara bekas Belanda yang ingin kembali menduduki Maluku. Kemudian gerakan-gerakan pergolakan tadi seperti Permesta, PRRI, dan lain-lain itu berakhir hingga awal tahun 1960-an. Kemudian terjadi demokrasi terpimpin disebabkan adanya perbedaan ideologi, karena dari tadi ada pergejolakan dari politik dan maupun negara. Jadi adanya Presiden Soekarno membuat demokrasi terpimpin agar ideologinya tidak semakin carut marut lah gitu. Nah, terus pada tahun 1958 ini dari demokrasi terpimpin atau otoriter ini Presiden Soekarno menyatakan bahwa militer sebagai kelompok fungsional dapat menjadi militer dan dapat juga masuk ke ranah politik gitu. Jadi bisa dua-duanya. Kemudian karena takut militer semakin kuat, Soekarno meminta bantuan kepada PKI, sehingga ini menjadi suatu cikal bakal terbentuknya Nasakom. Nah, kemudian terbentuklah Nasakom. Seperti yang bisa dilihat ini simbolnya. Nasakom ini terdiri dari berbagai ideologi, pertama agamis, nasionalis, dan komunis. Kemudian selain itu juga pada demokrasi terpimpin ini terjadi kebijakan anti barat.
Kemudian selanjutnya pada demokrasi terpimpin ini juga terjadi pengambilan alih bagian barat Papua kembali ke Indonesia dari tangan Belanda. Kemudian yang terakhir ini pada demokrasi terpimpin ini terjadi pergejolakan konflik dengan Malaysia, di mana konfrontasi melawan Malaysia terjadi. Namun hal ini gagal karena Malaysia masuk PBB dan Indonesia kemudian menyatakan keluar dari PBB serta keluar dari Bank Dunia dan IMF. Seperti itu. Namun karena keluar dari IMF dan Bank Dunia, maka perekonomian Indonesia menjadi merosot gitu, menurun. Nah, kemudian terjadilah G30 SPKI yang menjadi sebab awal turunnya pemerintahan Soekarno. Nah, masalah dari Nasakom ini dapat terlihat jelas dengan adanya gerakan G30 SPKI ini, di mana ada 7 jenderal dan 1 letnan dibunuh. Kemudian dengan adanya hal tersebut, Soeharto mengambil alih militer karena atasannya kan tadi tewas ya. Kemudian pemberantasan PKI berlanjut hingga dari 1965 sampai 1966. Kemudian hal ini menyebabkan adanya Orde Baru. Nah, berkaitan ya dengan Orde Baru karena berawal dari pemberontakan PKI ini. Nah, kemudian terjadilah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang mendadakan berhentinya pemerintahan Soekarno dan dilanjutkan dengan pemerintahan Soeharto, di mana di sini ada Orde Baru. Nah, kemudian setelah itu di dalam Orde Baru juga terdapat berbagai pergejolakan ya, tentunya seperti yang pertama ada dwi fungsi ABRI. Nah, masih dari warisan Orde Lama di mana kelompok militer dapat masuk ke ranah politik sehingga banyak terjadi KKN karena banyak anggota dari ABRI menjadi komisaris. Nah, kemudian yang selanjutnya ada terbatasnya pilihan politik. Nah, pada pemilu ini semakin sedikit karena tersisa hanya dua partai saja dan satu dari Partai Golkar, PDI, P3 dan Partai Golkar, golongan karya. Kemudian karena kekacauan ideologi karena kekacauan ideologi Orde Lama masih ditakutkan terulang kembali. Kemudian terjadi pembangunan yang masif, di mana pembangunan ini difokuskan pada infrastruktur fisik dan non fisik, serta membuka keran modal untuk asing, sehingga ini pada masa Orde Baru awal-awal ini masih ekonomi dapat kembali dikontrol. Nah, kemudian kekuatan sentralistik atau terpusat ya, pada masa Orde Baru ini juga terkenalnya cukup lama ya, 32 tahun ini kekuasaan bersifat sentral. Nah, kemudian terjadi krisis ekonomi, salah satunya disebabkan oleh KKN. Nah, karena tadi dwi fungsi ABRI-nya di sini banyak KKN, maka terjadilah krisis ekonomi karena tadi itu KKN tadi ya. Kemudian karena krisis ekonomi yang semakin berkepanjangan, maka terjadilah demo besar-besaran untuk menurunkan pemerintahan Soeharto. Kemudian setelah Soeharto dinyatakan turun jabatan, turun pemerintahan atau sudah tidak menjadi presiden, maka digantikan oleh B.J. Habibie dan lahirlah era reformasi. Nah, era reformasi ini B.J. Habibie itu melakukan banyak kebijakan-kebijakan baru seperti demokrasi lebih ditonjolkan atau keterbukaan demokrasi. Nah, terus yang kedua juga ada penyampaian informasi itu lebih transparan.
hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya KKN ya. Kemudian partai politik semakin berkembang. Seperti yang kita tahu tadi di masa Orde Baru itu cuma ada 2 atau 3 partai politik saja. Nah, kemudian pada masa reformasi di sini partai politik mulai berkembang kembali menjadi banyak ya, seperti ini bisa kita lihat di sini. Kemudian yang selanjutnya manifestasi politik dan strategi nasional. Nah, politik dan strategi nasional dikhususkan manifestasi ini dikhususkan sebagai tindakan nyata yang dapat dilakukan. Nah, tindakan-tindakan nyata itu bisa apa aja sih? Gitu. Nah, pertama ada perkembangan geografi, karena geografi di Indonesia itu semakin berkembang ya, seperti temuan-temuan energi-energi yang baru, kemudian wilayah-wilayah kepulauan yang baru atau penambahan jumlah provinsi atau lain-lain. Nah, kemudian demografi ini berkaitan dengan kependudukan ya, seperti angka produktif, rasio umur dan lain-lain. Kemudian SDA ini sumber daya alam ini masuk ke investasi politik dan strategi nasional. Nah, SDA ini terdapat beberapa potensi-potensi yang dapat dilakukan tindakan nyatanya, seperti potensi minerba, kehutanan, laut, udara dan lain-lain. Kemudian ideologi, seperti yang kita lihat, ideologi kita adalah Pancasila. Kemudian politik masuk dalam manifestasi, karena politik ini sangat mempengaruhi terhadap jalannya kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang keenam ada ekonomi, karena tadi seperti disebutkan, semua hal itu berkaitan dengan ekonomi. Kemudian ada sosial budaya. Sosial budaya ini dapat menguatkan kesatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedelapan ada pertahanan dan keamanan sebagai suatu pertahanan yang dapat dilakukan Indonesia dari segala macam ancaman, sehingga perlu dimanifestasikan atau diwujudkan secara nyata. Kemudian yang selanjutnya, politik dan strategi nasional yang disusun harus mempunyai jawaban atas segala permasalahan yang terjadi dalam skala nasional. Seperti yang kita tahu, politik dan strategi nasional itu emang harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang terjadi, seperti permasalahan kemiskinan, terus kemudian pengangguran, terus kemudian kualitas sumber daya manusia, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian masalah kemacetan seperti ini. Dan kemudian ada juga masalah tentang daya saing investasi Indonesia yang turun seperti itu. Nah, kemudian terjadi perkembangan selain menjadi faktor politik dan strategi nasional, juga terdapat perkembangan lokal. Jadi perkembangan lokal ini didasarkan pada aspek-aspek yang ada di daerah lokal ya. Seperti pada perkembangan lokal dari nilai-nilai kearifan lokal. Nah, nilai kearifan lokal itu jangan sampai politik dan strategi nasional itu mengesampingkan, bahkan menghilangkan kearifan lokal yang ada. Kemudian otonomi daerah yang kedua. Nah, otonomi daerah ini perlu dibuat untuk pembangunan yang merata, karena di berbagai daerah berdasarkan daerah-daerahnya, berdasarkan daerah otonomnya ya. Kemudian desentralisasi itu perlu dilakukan karena agar adanya pemusatan kendali seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya kembalikan kepada Inias untuk menjelaskan, dan Nugroho untuk slide yang proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat lokal. Terima kasih. Ya, izin masuk untuk meneruskan dari presentasi teman-teman ya. Kemudian proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat lokal itu meliputi nilai kemasyarakatan. Nilai kemasyarakatan ini berhubungan dengan
adat istiadat di masyarakat setempat ya. Kemudian ada musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya ada gotong royong dan kemudian ada toleransi. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin bisa dilanjutkan dengan Ines, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi saya simpulkan saja ya dari proses penyusunan politik dan strategi nasional yang ada di tingkat lokal ini itu memang memperhatikan dari jati diri dari masyarakat Indonesia sendiri, dari nilai-nilai masyarakat itu sendiri melalui nilai-nilai dari masyarakat dengan sifat musyawarah mufakat, kemudian semangat toleransi dalam menghargai perbedaan, gotong royong yang nantinya itu dapat diimplementasikan dalam tindakan sehari-hari di masyarakat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Next kita. Baik, selanjutnya ada penyusunan politik dan strategi nasional. Nah, penyusunan Polstranas ini didasarkan pada suatu sistem kenegaraan, yaitu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyusunannya dibagi menjadi dua, yaitu ada suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Vina, jadi suprastruktur politik adalah sebuah struktur pemerintah dalam bidang politik yang terdiri dari lembaga negara serta memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya sendiri yaitu untuk pembagian kekuasaan untuk organisasi negara, untuk menyalurkan aspirasi dan juga pembangunan. Contohnya sendiri di sini ada presiden, wakil presiden, MPR, DPR, BPK, dan juga MA. Lalu selanjutnya ada infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah sebuah struktur pemerintah yang di dalam bidang politik yang terdiri dari lembaga negara serta memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya yaitu untuk yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dengan cara saya ulangi lagi. Untuk selanjutnya yaitu ada infrastruktur politik atau kelompok politik masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Untuk contohnya sendiri yaitu yang pertama ada partai politik yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dengan cara konstitusi. Contohnya ada partai politik sendiri di Indonesia itu kan banyak yang teman-teman. Contohnya ada PKB, ada Gerindra, ada Demokrat, ada PDI dan lainnya. Kemudian ada organisasi masyarakat, selanjutnya ada media massa, lalu ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yakni kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan dengan campur tangan lembaga politik agar menghasilkan keputusan yang tepat atau menjauhkan keputusan yang merugikan. Contohnya ada organisasi massal, paguyuban kelompok daerah asal, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada kelompok penekan yang bertujuan untuk membuat dunia politik menjadi maju dengan adanya tindakan perbaikan dari kekurangan yang disampaikan para kritikus. Contohnya sendiri ada LSM atau lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan dan selanjutnya yaitu mekanisme penyusunan Polstranas. Mekanisme penyusunan Polstranas sendiri diatur oleh Presiden sebagai mendataris MPR yang dibantu oleh Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Dewan Maritim,
Dewan Otonomi Daerah, dan juga Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Next. Nah, dalam proses di tingkat suprastruktur, Presiden menerima GBHN. Jadi, penyusunan Polstranas pada tingkat suprastruktur ini dilakukan kan setelah Presiden menerima GBHN. Nah, sebelumnya sejak dipilihnya langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum pada periode tertentu, Presiden dan juga Wakil Presiden ini bukan lagi menjadi mandataris MPR, tetapi Presiden dan Wakil Presiden ini di dalamnya menjalankan pemerintahan yang berpegang teguh pada visi misi dari Presiden itu sendiri. Presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR, yakni setelah acara pelantikan dan juga pengambilan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden, visi misi yang disampaikan oleh keduanya merupakan politik dan strategi nasional Indonesia, yang di dalamnya menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama 5 tahun. Sedangkan sebelumnya itu yaitu politik dan strategi nasional Indonesia mengacu pada GBHN atau garis-garis besar haluan negara yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Baik, next. Materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh IVI. Kepada IVI dipersilakan. Ya, terima kasih untuk moderator. Di sini sebelumnya sudah dibahas tentang infrastruktur politik. Sekarang di sini kita akan bahas proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik. Nah, hal ini merupakan sasaran yang akan dicapai oleh masyarakat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosbudhankam atau sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, sesuai dengan kebijakannya, yaitu kebijakan politik nasional, para penyelenggara ini harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sebagai sasaran sektoralnya melalui peranata-peranata politik, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Bisa dilanjut. Di next. Sekarang ke era reformasi. Nah, di era reformasi ini, peranan masyarakat dalam mengontrol atau berpartisipasi terhadap jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden. Nah, peranannya ini sangat besar sekali. Hal ini dikarenakan dari 5 faktor ini itu. Yang pertama ada kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, makin terbukanya akal pikiran untuk memperjuangkan haknya, lalu makin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide-ide baru, makin meningkatnya kemampuan menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, dan yang terakhir ini ada makin meningkatnya kemampuan mengatasi persoalan. Nah, kemajuan-kemajuan pemikiran masyarakat Indonesia ini, tindakan-tindakannya yang bertujuan untuk mensejahterakan Indonesia, biasanya kita udah biasa lihat di berita-berita atau di sosial media yang sudah tersebar gitu ya. Jadi contohnya sudah bisa dilihat dan juga terbukti dari partisipasi masyarakat Indonesia sendiri untuk mensejahterakan Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya itu ada implementasi penyusunan politik dan strategi nasional yang akan dibacakan oleh Rahma. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu implementasi penyusunan politik dan strategi nasional. Belum mengimplementasikan politik strategi nasional, kita harus mengetahui dasar penyusunan politik dan strategi nasional tersebut. Selanjutnya. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional tentunya harus berlandaskan pada dasar pemikiran yang absah, legal, dan jelas, sehingga akan mencerminkan kepentingan nasional seluruh komponen bangsa Indonesia.
Selanjutnya. Dalam menyusun politik dan strategi nasional memiliki 3 poin dasar pemikiran. Poin yang pertama telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, yakni poin 1, proses penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Poin yang kedua, proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mengacu pada nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, sehingga akan menjadi pedoman, petunjuk, dan koridor bagi terselenggaranya semua program pembangunan nasional. Poin yang ketiga, proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mencerminkan jati diri, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lingkungan masyarakat Indonesia yang beradab dan adiluhung. Setelah mengetahui dasar-dasar pemikiran tersebut, maka implementasi politik dan strategi nasional dapat dijelaskan di bidang hukum dan bidang politik, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia. Kepada Aulia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi berikutnya yaitu implementasi politik strategi nasional, yaitu di bidang hukum dan di bidang politik. Ya, yang pertama, implementasi politik strategi nasional di bidang hukum. Hukum di Indonesia tentunya sudah diatur dalam perundang-undangan. Kemudian, apa saja implementasi Polstranas dalam bidang hukum? Yaitu yang pertama, mengembangkan budaya hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum. Yang kedua, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbarui perundang-undangan yang diskriminasi, termasuk seperti ketidakadilan gender. Yang ketiga, menegakkan hukum secara konsisten untuk terjaminnya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta supremasi hukum dan menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, melanjutkan ratifikasi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang sesuai kebutuhan dan kepentingan bangsa sesuai undang-undang. Yang kelima, meningkatkan integritas dan keprofesionalan para penegak hukum, termasuk kepolisian negara Republik Indonesia, sehingga kepercayaan masyarakat akan tumbuh, yaitu dengan cara meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, dan pengawasan. Nomor 6, mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dari pihak manapun. Yang ketujuh, mengembangkan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. Kemudian, next. Selanjutnya, implementasi politik strategi nasional di bidang hukum. Yang pertama, memperkukuh keberadaan dan keberlangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bertumpu pada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu dengan rekonsiliasi nasional dalam undang-undang untuk penyelesaian masalah. Yang kedua, menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, yaitu dengan terus memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Nomor 3, meningkatkan peran MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara dengan penegasan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab, serta tata hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian nomor 4, mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan masyarakat demokratis dan terbuka melalui kehidupan kepartaian yang menghormati segala ragam aspirasi politik serta dengan diadakannya pemilu yang demokratis. Nomor 5, meningkatkan kemandirian kehidupan politik
terutama pada memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, yaitu melalui pengembangan fungsi pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara, serta fungsi dan partisipasi lembaga dan swadaya masyarakat. Nomor 6, meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada seluruh masyarakat. Untuk budaya politik demokratis, menghormati ragam aspirasi, serta menjunjung supremasi hukum dan hak asasi manusia. Kemudian nomor 7, kemasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nomor 8, menyelenggarakan pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab oleh penyelenggara independen dan non-partisan. Nomor 9, membangun bangsa dan watak bangsa, yaitu menuju bangsa dan masyarakat yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. Kemudian yang terakhir, menindaklanjuti paradigma Tentara Nasional Indonesia dengan reposisi dan redefinisi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara, serta keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam perumusan kebijakan nasional oleh MPR. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya itu keberhasilan politik strategi nasional yang akan disampaikan oleh Rajasa kepada Rajasa di Tersiap. Oke, terima kasih kepada moderator. Selamat siang semuanya. Semuanya izin perkenalkan diri. Nama saya Raja Sedo Mahindra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6. Tadi sudah dibahas dari pengertian, dasar penyusunan, faktor pengembangan, kemudian ada mekanisme juga, dan tadi ada disampaikan mengenai implementasi di bidang politik dan hukum. Gitu. Nah, selanjutnya ketika semua itu sudah kita lalui, apa sih tujuan akhir yang kita ingin capai? Ya benar, tujuannya keberhasilan dari politik strategi nasional. Kemudian siapa yang bisa menyukseskan keberhasilan politik strategi nasional? Di sini ada dua unsur penting, yaitu yang pertama ada warga negara dan pemerintah. Jika suatu pemerintahan itu tidak memiliki semangat, ini ada gambar semangat, ada anak-anak walaupun dari pemerintah tentunya diisi oleh para petinggi-petinggi yang sudah hebat banget, kemudian ada moral. Di situ kenapa dicantumkan moral? Karena tentunya sebagai petinggi pun harus memiliki moralitas yang bagus. Kenapa harus memiliki moralitas yang bagus? Karena biar ketika menjalankan politik strategi nasional, para petinggi-petinggi tersebut juga bisa menghargai orang lain, bisa memikirkan orang lain, menghormati orang lain. Jika hal-hal itu bisa dilakukan, tentunya nantinya keberhasilan politik strategi nasional bisa tercapai. Gitu. Kemudian tadi disampaikan juga itu ada gambar orang saling mau menolong, mungkinnya di atas mau menolong. Maksudnya apa? Di sini ketika pemerintahnya udah di atas, mereka itu tetap harus memikirkan yang di bawah. Di sini mungkin yang sering di bawah dalam artian warga negara atau rakyatnya gitu. Bahwa pemerintah harus tetap bisa membantu rakyatnya, harus mengikut sertakan, juga memikirkan gitu. Kemudian setelah pemerintahannya sudah memiliki hal-hal tersebut, itu akan menjadi contoh bagi warga negara. Kemudian setelah warga negara mencontoh pemerintahannya yang baik, yang mungkin responsif, kemudian juga mempunyai moralitas yang bagus, saling tolong-menolong, menghargai, menghormati segala macam, insya Allah warga negara juga bakal mengikutinya gitu. Ya seperti kita tahu negara ini sangat bagus, pemerintahannya sangat bagus, memiliki semangat juang yang tinggi dari pemimpinnya, dari pemimpin daerah, kemudian dari pimpinan pusat juga moralitasnya juga bagus, tidak hanya di dunia asli juga di dunia nyata, mohon maaf di dunia sosial media, kemudian juga ketika tolong menolong juga nggak memikirkan hanya keluarga sendiri, tapi memikirkan rakyatnya juga gitu. Jadi kemudian warga negaranya merasa dibantu, ketika mereka merasa terbantu, maka warga negaranya juga akan membantu negaranya tersebut gitu. Contoh seperti saya lihat lingkungan saya itu warga negaranya, warga di desa itu banyak yang sadar akan pajak. Mereka karena mungkin ketika mereka dulu pada zaman dulu pemerintahannya itu sangat bagus, mungkin juga dibantu dengan biaya-biaya yang terkait. Nah itu
mereka punya kesadaran diri tanpa ditagih. Nah, itu dua komponen penting yang bisa menyukseskan keberhasilan politik strategi nasional. Kemudian lanjut, apa saja keberhasilan yang bisa dicapai? Kemudian tadi udah ada dua komponen penting. Jika mereka sudah saling bekerja sama, saling keterkaitan, saling bahu-membahu, nah, keberhasilan apa saja yang bisa dicapai? Di sini bisa kita lihat, pertama ada orang makan, sekeluarga di situ nggak ada keributan. Nah, kita bisa sebut itu kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat ini mungkin sudah diimbang-imbangkan mungkin setiap bagi negara. Mereka inginkan rakyatnya itu sejahtera tanpa adanya mungkin kelaparan, kemiskinan, atau mungkin perbedaan status, mungkin itu kaya, itu miskin. Nah, itu jangan sampai. Nah, harapan bangsa Indonesia pun sama. Harapan bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan rakyat yang rata lah, tentunya semua dari Sabang sampai Merauke. Seperti sekarang kita bisa lihat update terbaru dari perkembangan dari Indonesia, ada sirkuit Mandalika. Alhamdulillah warga negaranya sangat bangga, dan dari warga sekitar pun sangat senang, ekonominya naik, dan itu mungkin terpengaruh pada kesejahteraan rakyatnya. Kemudian sampingnya ada kebahagiaan rakyat. Ketika mereka sudah sejahtera, tentunya apa? Tentunya mereka akan bahagia gitu. Ketika mereka sudah bahagia, mereka akan melakukan pekerjaannya dengan ikhlas, dengan tentunya maksimal. Ketika mereka juga akan berkontribusi kepada negaranya, maka negaranya juga bisa menyukseskan politik dan strategi nasional. Kemudian keberhasilannya selanjutnya ada ketahanan nasional. Kenapa ketahanan nasional? Tentunya ketahanan nasional ini sangat penting. Kenapa penting, teman-teman? Ketika kita nggak punya pertahanan nasional yang bagus, maka negara luar akan menyerang. Seperti teman-teman ketahui, pada negara Indonesia memiliki banyak sekali potensi. Ya, tadi mungkin sudah disebutkan, ada sumber daya alam, ada mungkin dari sumber daya manusianya yang mungkin sekarang udah jenius-jenius, sudah pintar-pintar, segala macam. Nah, ketika mereka udah tahu potensi Indonesia, mereka juga ingin, bisa dikatakan mungkin nyuri atau mungkin mengambil dari hak milik dari Indonesia. Dan inilah fungsi dari ketahanan nasional. Kita harus bentuk yang bagus, kita harus jaga baik-baik agar Indonesia tetap aman dan sejahtera. Kemudian selanjutnya ada hubungan baik dengan negara lain. Ketika kita bisa melakukan politik dan strategi nasional, kita bisa memiliki hubungan baik dengan negara lain. Kenapa kita harus memiliki hubungan baik dengan negara lain? Karena ketika kita sudah memiliki hubungan yang baik, contoh saya kayak mungkin saya dengan moderator memiliki hubungan yang baik, maka saya tidak akan canggung ketika meminta bantuan dari moderator. Mungkin ketika saya lagi senang, saya juga ingin berbagi dengan moderator. Nah, mungkin hal-hal yang itu juga sama dengan berjalannya sebuah negara. Semisal Indonesia, di situ ada gambar dari negara Turki gitu. Nah, Indonesia semisal meminta bantuan dari Turki karena kita memiliki hubungan yang baik, maka Turki akan membantu negara Indonesia, dan mungkin terjadi kepada negara yang lain. Nah, itu mungkin tadi yang dari dua komponen yang bisa menyukseskan keberhasilan dari politik dan strategi nasional, dan tadi juga sudah sampaikan keberhasilan yang bisa dicapai. Harapannya nanti bisa dari teman-teman dan saya pribadi, dari teman-teman yang mengikuti matkul ini, dan mungkin semua rakyat Indonesia bisa bersama-sama bekerjasama untuk menyukseskan dan bisa menuju keberhasilan dari politik dan strategi nasional. Mungkin itu saja moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin tinggal sedikit lagi penjelasan dari kita. Mungkin dari teman-teman juga udah bisa memulai bertanya ya dengan cara menuliskan pertanyaannya pada room chat. Oke. Selanjutnya itu masih ada materi di sini akan disampaikan oleh Nur Iza kepada Nur Iza. Siap, terima kasih Kak Moderator. Kesimpulan, politik strategi nasional disingkat Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang terkandung dalam sistem manajemen nasional berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Next.
Next, Mbak. Pengambilan kebijakan dalam menyusun politik dan strategi nasional harus mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis pada skala global dan regional serta mampu menjawab terkait permasalahan yang ada. Implementasi politik strategi nasional dalam kehidupan bernegara, mekanismenya terlihat secara jelas di dalam bidang politik dan hukum. Terima kasih kepada Mbak Moderator atas waktunya, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Itu dia pemaparan materi dari kelompok 6. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Pada kali ini kami dari kelompok 6 akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya. Mungkin dari teman-teman bisa langsung raise hand, kalau tidak bisa langsung ke room chat ya. Jadi sepertinya sudah ada Risma yang raise hand. Halo Risma. Tapi mungkin Risma sedang kendala sinyal ya, jadi kepada Iwayan Adi Widyarsa dipersilahkan untuk menyampaikan. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah. Mohon maaf karena saya tidak bisa on cam dikarenakan sinyal saya yang agak trouble. Saya ingin bertanya, politik nasional kan merupakan suatu sistem politik yang mencakup ruang lingkup bangsa dan negara itu sendiri. Nah, saya itu ingin bertanya, penerapan sistem politik nasional itu bagaimana ya? Terutama dalam lingkup negara kita Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 6 ini akan ditampung terlebih dahulu ya pertanyaannya. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin belum ada ya untuk pertanyaan keduanya. Mungkin dari teman-teman bisa yang ingin bertanya dipersilahkan ya untuk menyampaikan. Moderator, apakah saya dapat menjawab, diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan pertama tadi? Oke, kepada Ika dipersilakan ya untuk menjawab tadi pertanyaannya dari Iwayan Adi. Silakan Ika. Ya, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya tadi politik dan strategi nasional mencakup bangsa. Nah, penerapannya bagaimana kan? Maksudnya penerapan dari lingkup bangsanya ini. Nah, mungkin ini bisa juga masuk dalam seperti materi kami tadi, di mana tentang implementasi politik
implementasi politik dan strategi nasional ya, seperti memperkukuh keberadaan dan keberlangsungan hidup dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, itu termasuk salah satu ini penerapan politik dan strategi nasional yang sudah dilakukan. Kemudian menyempurnakan Undang-Undang Dasar. Seperti yang kita tahu, Undang-Undang Dasar itu pernah mengalami berbagai pergantian-pergantian ya, seperti itu. Dinamikanya banyak sekali seperti itu. Jadi mungkin saja ini salah satu dari penyempurnaan undang-undang ini yang berasal dari lingkup bangsa ini sendiri itu salah satu penerapan dari politik strategi nasional. Kemudian yang selanjutnya ada meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, seperti yang kita tahu, MPR itu semakin dikembangkan ya dalam lembaga dan lembaga negara tinggi lainnya gitu. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan ya. Jawaban dari saya dipersilahkan. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin tadi dari teman-teman kelompok 6, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari kita tadi? Dipersilahkan. Mungkin dari teman-teman belum ada ya, cukup dari jawabannya Ika. Mungkin langsung saja ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini ada dari Risma Mardiani di kolom chat ya, dengan NIM 3261 420011. Izin bertanya, menurut kelompok pemateri, urusan politik seperti apa yang dapat diamandemen? Terima kasih. Oke, terima kasih Risma atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja kalau pada kelompok teman dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Risma ya. Mungkin sedikit pemahaman dari saya. Iya. Nah, menurut kelompok pemateri ini urusan politik seperti apa yang dapat diamandemen? Nah, seperti yang kita tahu, amandemen dapat terjadi karena adanya penyempurnaan ya. Seperti contohnya aja gini, undang-undang landasan negara, undang-undang ya, undang-undang dasar itu pernah mengalami banyak pergejolakan. Nah, kemudian pada tahun-tahun setelah pada tahun reformasi ini banyak terjadi amandemen. Nah, seperti itu kan. Nah, karena amandemen ini digunakan untuk menyempurnakan loh. Jadi pas era Orde Lama, Orde Baru itu terjadi banyak permasalahan-permasalahan gitu yang mempengaruhi undang-undang. Nah, seperti itu contohnya. Sehingga pada masa reformasi ini disempurnakan undang-undangnya dari bukannya diubah tapi disempurnakan gitu agar lebih sempurna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan. Iya, izin menambahkan ya terkait pertanyaan dari Mardiani terkait menurut kelompok pemateri urusan politik seperti apa yang dapat diamandemen. Mungkin di sini kalau dari pribadi saya sendiri yang saya lihat terkait partai politik. Nah, seperti teman-teman ketahui pada zaman sekarang sepertinya partai politik itu berlomba-lomba ya, berlomba-lomba dapat kursi ya, itu untuk kepentingan negara Indonesia, untuk
keberhasilan bangsa Indonesia menuju bangsa Indonesia maju. Dan mungkin menurut saya pribadi, jika pembatasan untuk partai politik seperti mungkin di negara luar ada hanya satu atau dua atau tiga partai politik, itu mungkin akan lebih memudahkan dalam mensejahterakan rakyatnya atau mungkin ingin membantu pemerintah dalam menyukseskan sebuah negara yang maju gitu. Contohnya kemudian di sini partai politik itu sangat terakhir mungkin sampai 19 kalau nggak salah 19 atau apa, mungkin itu pernah terjadi juga waktu tadi ditampilin pada PPT-nya kelompok kami itu banyak sekali partai politik. Nah itu mungkin malah menjadikan perpecahan atau mungkin kita perbedaan pendapat, atau mungkin sebenarnya kan mereka untuk partai politik ya tujuannya sama gitu untuk negara Indonesia. Namun kenapa ketika mereka memiliki tujuan yang sama, visi misi yang untuk kebaikan Indonesia, kenapa harus berbeda-beda gitu? Kalau memang itu alangkah baiknya menurut saya itu perlu diamandemen, dibuatkan peraturan di mana dibatasi atau mungkin ditentukan berapa jumlah partai politik, atau mungkin ya kalau sekarang mungkin ada ketentuan di mana sebuah kelompok atau mungkin sebuah perkumpulan masyarakat bisa membuat partai politik jika berapa gitu. Nah itu tentu ada peraturannya, namun di sini tetap banyak yang ingin membuat partai politik, dan mungkin bisa dilihat seperti partai politik yang sekarang itu basisnya hanya sedikit gitu. Nah, kalau semisal basisnya itu bisa disatukan menjadi lebih besar lagi di partai politik yang sudah ada, yang sudah besar, itu akan lebih baik gitu. Kenapa lebih baik? Karena mereka akan kerjasama, mereka akan saling berkolaborasi, mereka akan saling bekerja sama, di mana ketika mereka sudah saling berkaitan, mereka akan bisa membangun sebuah negara Indonesia yang bisa maju. Mungkin itu yang dari pendapat saya terkait contoh urusan politik yang bisa diamati. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin tadi ada Pina yang mau nambahin sedikit ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin off-cam karena kendala jaringan. Saya akan melanjutkan jawaban dari Ika sama Rajasa. Konstruksi amandemen UUD 1945 sekarang ini memang lebih condong dikuasai oleh partai politik, khususnya berkaitan dengan keputusan akhir melakukan amandemen. Mekanisme lembaga negara atau alat negara manapun dapat mengajukan permintaan amandemen Undang-Undang Dasar kepada MPR. MPR akan menelaah dan diputuskan dalam rapat paripurna MPR. Jika kemudian seluruh anggota DPR yang semuanya berasal dari partai politik menyetujuinya, maka proses amandemen pasti terjadi. Terima kasih. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita udah habis ya waktunya. Mungkin langsung saya tutup saja. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan dan juga jawaban yang belum memuaskan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Langsung saja di kelompok perwakilan dari kelompok 7 ya, kelompok 8. Silakan salah satu. Ini giliran kelompok kami menilai, Pak. Iya, tapi saya kaget, tak kira ini ada kampanye partai politik gitu. Ternyata gambarnya gambar. Ya, silakan. Saya kira logo PDIP itu. Ya, terima kasih sebelumnya kepada kelompok 6 yang telah menyampaikan materi dengan cukup baik. Namun ada beberapa hal yang menurut kami masih perlu dikoreksi. Nah, yang pertama, seharusnya PowerPoint itu hanya berisi poin-poinnya saja dan selebihnya itu dijelaskan oleh pemateri. Namun tadi ada beberapa slide yang menurut saya terlalu padat dan banyak. Terus yang kedua, ada beberapa presentator yang hanya terpaku pada teks dalam PowerPoint. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, ini yang disampaikan Dina ya. Silakan bisa dicatat dan bisa diperbaiki di lain waktu.
yang disampaikan Dina tadi secara umum ya, secara garis besarnya, memang sekali lagi saya melihat beberapa masih terjebak dengan PowerPoint-nya ya. Saya berulang kali menyampaikan ya, ketika saudara presentasi itu jangan sampai terjebak pada PowerPoint. Ya, PowerPoint itu sifatnya mendukung, bukan sifatnya kemudian utama. Jadi mungkin bisa kemudian dibentuk secara sederhana, tapi kemudian bisa memberikan informasi secara jelas dan lengkap. Nah, kalau kemudian PowerPoint itu hanya sekedar dijadikan alat untuk memindahkan, ya, memindahkan tulisan yang ada di buku kemudian dipindah di PowerPoint, itu justru akan menjadi jebakan Batman. Ya. Makanya ini penting. Ada beberapa tadi yang sudah menyampaikan kemudian dengan tidak terjebak dengan PowerPoint, tapi sebagian besar ini masih terjebak, artinya tekstual ya. Walaupun teman-teman sudah berusaha untuk tenang. Ya, sekali lagi saya sampaikan kalau Anda masih tekstual ini kan kelihatan belum siap untuk mengembangkan materi. Jadi belajar ya untuk kemudian saudara berulang kali saya sampaikan ya, misalnya kuasai kata kuncinya ya, dalam membaca ataupun melihat sebuah bacaan itu dikuasai kata kuncinya. Ketika kata kunci itu sudah ketemu, maka otomatis saudara ini bisa menjelaskan dengan maksimal, dengan bagus. Kemudian yang kedua, ini perlu juga diatur waktunya ya, karena teman-teman ini presentasi juga dibatasi waktu. Nah ini sebisa mungkin ya waktu itu bisa digunakan secara efektif dan efisien. Itu masalah waktu. Kemudian terkait penyampaian materi, ya saya tertarik dengan bagaimana cara menyampaikannya Ika sama si Rajasa ini bisa menjadi contoh. Ya, artinya singkat ya, nggak terlalu lama kan, tapi bisa kemudian menguasai materi yang disampaikan. Ya, jadi dibutuhkan memang ketenangan, dibutuhkan ya materi itu kemudian tidak hanya dibaca dari awal sampai akhir sampai titik, tidak ya, tapi kemudian dikembangkan. Ini yang dibutuhkan latihan. Semua bisa. Ya, saya kira semuanya bisa melakukannya dengan latihan. Kenapa tidak bisa? Karena latihannya kurang. Latihan dengan apa? Ya itu tadi membaca, kemudian oh ini ketemu kata kuncinya. Saya ingin kembangkan ini, saya akan tambahkan dengan contoh-contoh yang lain. Nah itu akan lebih maksimal ya. Tadi juga ada beberapa yang EV ini juga sebetulnya bagus, cuma tadi off kamera ya. Dan yang lain memang bagus, tapi kecenderungannya membaca masih terlihat. Ya. Bahkan tadi siapa Nur Iza ya ini membaca ya dan singkat ya, sebetulnya Nugroho Suhodo tadi terlalu singkat dalam menyampaikannya. Mungkin bisa lebih dikembangkan, diaktualisasikan ya, sehingga menjadi sesuatu yang lebih maksimal. Ya memang sekali lagi ini sebetulnya tema yang menarik ya, terkait dengan persoalan politik bangsa ya. Tapi waktunya habis 30-40 ya. Ya. Urusan politik seperti apa yang dapat diamankan. Terima kasih. Ya tadi dalam menjawab pun juga sudah cukup bagus ya. Artinya sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan. Cuma itu saya kira masukan untuk Anda ya. Sekali lagi belajar untuk mengembangkan materi yang diberikan. Tadi materinya tentang apa, Dwi Intan? Materinya tentang politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional itu bicara tentang apa? Coba Nah dari kita pembahasan ini Anda bisa mengembangkan. Bicara tentang apa? Poltranas itu bicara tentang apa? Penerapan kayak politik itu Pak di Indonesia. Jadi tadi kan udah dijelaskan juga sama teman-teman terkait dengan pengertiannya apa, terus tadi dengan cara penyusunannya gimana, dasar pemikiran dari
dasar pemikirannya itu apa, terus lalu dilanjutkan dengan seperti implementasi atau contoh-contohnya tadi juga sudah disampaikan sama teman-teman itu ya. Kurang lebihnya begitu, Pak. Ya, jadi di situ kan konsep pemikiran dasar ya terkait dengan bagaimana mewujudkan sebuah strategi politik nasional ya. Nah, di situ memang saudara bisa menjelaskan apa itu politik dulu, betul tadi. Ada tingkatan perencanaan, kemudian anggaran. Karena ini kaitannya politik strategi nasional itu adalah terkait dengan kebijakan yang nanti ada kaitannya dengan pembangunan nasional. Ya, ini cuma tadi saya memberikan masukan saja. Artinya jangan terlalu tekstual ya. Karena kemarin kan di kelompok-kelompok yang lain sudah saya sampaikan ya. Anda juga mungkin bisa membandingkan teman-teman. Ini belum saya melihat tadi. Membandingkan bagaimana agenda pembangunan nasional. Ini kan terkait juga dengan politik dan strategi nasional bangsa Indonesia. Zaman SBY dengan zaman Jokowi misalnya. Itu menarik. Itu akan menjadi sebuah pemantik diskusi yang saya kira akan indah. Ya, akan memperkuat daya kritis teman-teman. Ya, misalnya di SBY itu dulu ada apa itu namanya? Agenda pembangunan nasional. Ya, itu meliputi apa saja, ada agenda 1, 2, 3, 4, 5. Zaman Orde Baru ada Repelita dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaan. Ini sebetulnya bisa Anda tambahkan sebagai wujud dari politik dan strategi nasional bangsa Indonesia. Gitu. Tapi saya tadi ya belum lihat. Artinya masih teori yang secara nanti Pak Jokowi ya di pertemuan 8. Tapi ini kan Anda kan secara umum dulu bisa membandingkan, bisa ini pada zaman SBY seperti ini, ini pada zaman Pak Harto seperti ini zaman Jokowi seperti ini. Jadi kita bisa melihat sebuah hal-hal yang kritis ya dari pemikiran politik dan strategi nasional. Gitu. Ya, waktunya habis ya. Saya kira itu tambahan dari saya, Mbak Dwi Intan dan kawan-kawan ya, tetap semangat. Ya, dari sini kan saya tahu Anda itu Anda semua ya di kelompok Anda ini persiapannya seperti apa. Ini bagus sebetulnya moderatornya sudah berusaha untuk kemudian mengantarkan secara baik. Memang dalam sebuah kelompok dibutuhkan seorang leader ya sehingga bisa membagi tugas secara maksimal. Nah, cuma waktu tadi si Ika juga terlalu lama ya, walaupun Ika penyampaiannya bagus ya, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini bisa kemudian disingkat ya poin-poin penting yang kemudian bisa dijelaskan. Kemudian di akhir-akhir tadi PPT-nya ya terlalu tekstual tadi, terjebak ketika teman-teman harus membaca di situ. Jadi buat aja bagan-bagan itu, kemudian dari bagan itu ada ambil kata kuncinya disampaikan bisa ya. Begitu ini belum saya absen ya. Atau Mbak Komting, Mbak Narendra sudah ngabsen belum? Saya belum, Pak. Belum ya. Berarti saya absen aja, saya panggil lah. Kalau ada kalanya ini saya panggil. Sebentar. Atau ada yang mau disampaikan, saudara? Untuk minggu depan kita 2 kelompok ya. Kalau bisa minggu depan kita pertemuan terakhir karena memang ini sudah 14 sebetulnya. Kita 15 ada biar persiapan untuk ujian. Ya, minggu tenang, walaupun minggu tenang itu tidak tenang bagi Anda ya. Justru malah tidak tenang biasanya. Ya, Mbak Narendra nanti disampaikan ke teman-teman kelompok 7 dan 8. Kalau bisa nanti bisa 2 kelompok, tapi kita mulai lebih awal aja gimana? Jam setengah 1 itu Anda ada kuliah nggak? Kalau saya jam 12:30 untuk minggu depan masih ada, Pak. Masih ada ya? Ya maksudnya jam kurang 15 menit kan saya kira sudah selesai. Nanti yang penting kelompok 7 sudah siap dulu ya. Iya, Pak. Gitu aja. Oke. Untuk pemberi pertanyaan mungkin bisa dikurangin ya Pak, karena waktu itu pengalaman 2 kelompok, 4 orang masing-masing kelompok tidak cukup waktunya. Tuh, sama yang menyampaikan kalau bisa ya 3 menit itu saya sudah bisa menilai teman-teman itu siap materi atau tidak ya. Oke, seperti itu. Saya kira tidak akan saya
ini ya satu persatu tapi secara garis besar aja. Tadi mungkin bisa meniru cara Ika, cara si siapa Rajasa, kemudian cara tadi Ivi tadi ya. Walaupun off saya bisa melihat ya kesiapan dari materi, termasuk moderatornya ini juga punya potensi ya. Oke, itu saya absen dulu. Laili. Hadir, Pak. Dina tadi ada ya. Regina Rosa. Ini namanya penyanyi semua ya. Hadir, Bapak. Ya, sudah Regina Rosa, tidak sekalian Krisdayanti. Regina Rosa Krisdayanti. Rohmat Tri Burhanuddin. Hadir, Bapak. Nggih. Her Cahyo. Hadir, Pak. Mira. Hadir, Pak. Mira itu temannya Sumber Kencono itu kalau di Jawa Timur. Nama bis malah ya. Sinta Ratu. Sinta Ratu. Sinta Raja nggak ada, Sinta Ratu nggak ada. Lilis Nuraini. Lilis. Mbak Lilis. Oke. Maharani Titah Kalbu. Hadir, Pak. Saya manggilnya sampai gemetar ya, kayak Titah Kalbu. Maharani Titah Kalbu. Nur Abida. Hadir, Pak. Diva Ayu. Diva. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Indria Sari. Hadir, Pak. Angelia. Angelia Vika. Angelia Vika biasanya hadir Pak, cuman karena ada kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan Angelia Vika untuk bicara, jadi biasanya memang belum bisa on mic. Angelia kenapa ya? Sakit Pak. Iya, biasanya pakai oksigen Pak. Oh ya, semoga cepat sembuh ya. Saya kalau mendengar ada mahasiswa saya, Anda itu walaupun mungkin usianya lebih tua dari saya misalnya ya. Tapi sudah saya anggap sebagai anak semua. Jadi ketika mendengar satu sakit itu juga ikut merasakan sakit. Desi Indah Safitri. Hadir, Pak. Oke, Narendra ada tadi ya. Yoga Al Munawar. Hadir, Pak. Oke, Irja Ardian. Hadir, Pak. Rahma Khairunisa. Hadir, Pak. Cahaya Fatihah. Hadir, Pak. RBY. Rahmat Bagus Yudhistira. Naufal. Hadir, Pak. Hansen Oskarius. Hadir, Pak. Widi Sekar Ayu. Hadir, Pak. Apanya Widi Dawet Ayu, Mbak? Ada Sekar Ayu. Bukan Dawet Ayu ya. Luhab Ray. Hadir, Pak. Afif. Hadir, Pak. TV tadi ada. Bagus Wahib. Bagas Wahib. Tidak hadir ya. Hari Fadilah. Hadir, Pak. Oke, Rahmat Nur Jayanti. Hadir, Pak. Dwi Intan. Tadi ada Dwi Intan Hadir, Rahmawati. Ya, Dea Oktavia. Hadir, Bapak. Risma. Bu Hadir, Risma. Pak. Oke. Elok. Hadir, Pak. Baik. Dwi Kurnia. Hadir, Bapak. Oke. Ika Nur. Nora tadi ada ya. Pak. Baik. Ika Nur. Roisah Budiarti. Hadir, Pak. Roisah Hakamudin. Hakamudin. Tadi yang izin saya itu siapa? Ada ya Hakamudin ya? Oke. Alfian Cahyo tadi izin. Hadir, Pak. Ya, Sabrina. Hadir, Pak. Christine Artata. Hadir, Pak. Ananda Nur. Hadir, Pak. Bayu Ardin Nugroho. Hadir, Pak. Alifah. Hadir, Pak. Dewi Norafila. Hadir, Pak. Hanik Oktavianto. Hadir, Pak. Pinanda. Pinada. Hadir, Pak. Pinadwi tadi ada ya. Andreas Renaldi. Hadir, Pak. Andre Budi.
Andri Budi. Budi Andri. Enggak ada ya. Bimo. Hadir, Angga. Bapak. Ahmad Wildanu tadi ada. Wah, Ahmad Wildanu ada nggak? Hadir, Pak. Oke. Rasida Ucok. Hadir, Pak. Giovanni Adi. Giovanni nggak hadir. Oke. Iwayan Adi. Hadir, Pak. Nugroho Sodo ada ya. Rajasa ada. Dimas Trisnawan. Hadir, Pak. Dimas Trisnawan. Hadir. Suwandi Marwoto. Hadir, Pak. Setiap Sanjulyo belum hadir. Oke. PCA Putra Catur Aditama. Hadir, Pak. Asifa. Hadir, Pak. Fatimah. Fernanda. Hadir, Pak. Hafiz. Oke. Wildan Danu ada tadi ya. Franz Rizky. Hadir, Pak. Franz ada? Hadir, Pak. Oke, Nur Iza ada. Yusi Disti. Hadir, Pak. Samsul Hidayat. Hadir, Pak. Andika Satrio. Andika. Enggak hadir. Oke. Novia Alia. Hadir. Nova Margareta. Hadir, Pak. Ines Sabita ada. Nadia Silifatun. Hadir, Pak. Terin. Hadir, Pak. Tiara Ferani. Tiara. Hadir, Pak. Siti Ismiati. Hadir, Pak. Amanda Sinta. Hadir, Pak. Aditra. Hadir, Pak. Rizal Apriliansyah. Rizal. Nggak datang. Oke. Dwi Adiati. Hadir, Pak. Anissa Azharo. Hadir, Pak. Siti Maimunah. Hadir, Pak. Ardian. Hadir, Pak. Gina Rahmatika. Hadir, Pak. Windra Hafiza. Hadir, Pak. Ihsan Tabah. Hadir, Pak. Sri Rahayu. Hadir, Pak. Imatul Ulia. Hadir, Pak. Elma Yance. Hadir, Pak. Artri. Hadir, Pak. Hikmah. Hadir, Pak. Feni. Hadir, Pak. Aisyah. Hadir, Pak. Aura ada ya. Hadir, Pak. Fristi. Hadir, Pak. Aulia. Hadir, Pak. Bintang. Hadir, Pak. Indah Novitasari. Indah. Nggak ada Indah ya. Ya, alhamdulillah 100 sampai 100 bisa saya sebut semuanya. Ya, demikian tadi. Pak, mohon maaf, Sanjulio hadir. Siapa? Sanjulio. Tadi sinyalnya. Sajulin. Sebentar. Siapa, Mas? Sanjulio. Oke, Sanjulio. Ya, ada lagi? Pak, mohon maaf, Bagas Wiparkan, Pak. Siapa? Bagas. Bagas Wiparkan. Bagas. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Baik, kita sampai penghujung perkuliahan kita. Ya, terima kasih. Sukses selalu, semoga sehat ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke,